Selamat siang, ada teman yang bertanya kepada saya, apakah uangnya harus disimpan di deposito atau reksadana atau obligasi seperti sukuk ataupun ori. Oke, saya coba jawab dengan bahasa dan logika yang sederhana. Kalau detail dari definisinya itu banyak bisa dicari di internet. Pertama soal deposito. Satu hal yang harus dicamkan bagi mereka yang menyimpan uangnya di deposito di bank ya tentunya, bahwa deposito itu bukan untuk mencari bunga ya. Jadi ingat, deposito yang ditaruh di bank itu bukan untuk dicari bunganya. Kenapa? Karena bunga deposito saat ini itu sudah jauh di bawah tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Indonesia berapa? 5,5%. Sedangkan tingkat bunga deposito yang umum di bank, dan itu terutama di Himbara ya, Himpunan Bank Negara, adalah 3%. Kenapa kita harus mempertimbangkan inflasi? Saya kasih contoh ya. Di depan saya ini ada tahu goreng. Nah, tahu ini tadi saya beli, harganya adalah 10 itu adalah 10.000. Ini tahun 2023. Seingat saya, kira-kira setahun lalu harga tahu 10 itu adalah sekitar 6.000. Berarti ya, ada kenaikan dari yang tahun lalu 6.000 sekarang 10.000. Jadi kalau kita punya uang setahun lalu 6.000 ya, bisa beli 10 tahu kuning. Kalau uang kita tetap 6.000 lalu dibelanjakan di tahun 2023 ini, itu nggak cukup untuk beli 10 tahu. Mungkin hanya bisa beli, jadi berapa tuh ya? Beli 6. Berarti nilai uang kita ya, yang sebesar 6.000, yang tahun lalu itu nilainya bisa membeli 10 tahu kuning, sekarang hanya bisa membeli 6 tahu kuning. Nah, itu berarti terjadi inflasi. Ya, bahwa nilai uang kita itu menurun. Bagaimana supaya caranya nggak menurun ya? Nah, uang kita yang tahun lalu 6.000, maka tahun ini harusnya berkembang menjadi 10.000. Itu baru seimbang. Ya, paritas harga. Sehingga untuk menjaga nilai uang, maka kita harus mencari produk investasi yang bisa mengembangkan uang kita tahun lalu 6.000 menjadi 10.000. Nah, itu peningkatannya berapa persen? Nah, itulah yang disebut inflasi. Tapi inflasi itu kan tidak terpatok kepada harga tahu. Inflasi diukur dari berdasarkan indeks harga konsumen. Nah, disebutkan bahwa inflasi di tahun 2023 ini adalah 5,51%. Maka apabila uang kita ditaruh di deposito dengan bunga 3%, maka sebenarnya nilai uang kita itu menurun ya. Jadi bunganya yang sebesar 3% itu sebenarnya tidak ada artinya, karena 3% itu sifatnya hanya menjaga nilai uang kita agar tidak terdepresiasi oleh tingkat inflasi. Sampai di situ paham ya? Jadi kalau simpan uang di deposito itu bukan untuk mencari bunga,
tapi lebih sekedar untuk mempertahankan nilai uangnya, daya belinya, supaya tidak tergerus inflasi. Tapi itu pun juga nggak cukup, karena inflasinya sudah 5,5%. Oleh karena itu, menyimpan uang di bank, apakah itu deposito, apalagi tabungan, apalagi giro, tujuannya bukan untuk investasi, tapi untuk likuiditas. Karena uang yang di bank itu kan tingkat safety-nya tinggi. Perbankan di Indonesia itu diawasi dengan ketat oleh OJK. Saat ini sangat kecil kemungkinannya ada bank yang mengalami kolaps karena mereka sudah menerapkan pengelolaan perusahaan yang sangat baik. Bank is a very regulated company. Jadi, menyimpan uang di bank bertujuan untuk likuiditas, ya. Karena aman dan sewaktu-waktu kapan saja bisa diambil. Ada kebutuhan apapun, tinggal datang ke kantor bank, tinggal tarik, aman, ya. Itulah arti likuiditas. Sekarang kita beralih ke reksadana dan obligasi. Kedua produk investasi itu tidak diadministrasi, tidak dikelola oleh bank, ya. Kalaupun reksadana dan obligasi dibeli lewat bank, sifatnya hanya sebagai agent, sebagai agen penyalur. Jadi, ingat, reksadana dan obligasi itu bukan produk bank. Bank hanya berfungsi sebagai agent, agen. Nah, apa bedanya reksadana dan obligasi? Obligasi adalah surat pernyataan hutang yang dikeluarkan oleh, nah ini sekarang yang banyak berlaku umum adalah obligasi pemerintah. Berarti kalau Anda membeli obligasi, menyimpan uang di obligasi sama saja dengan menaruh uang langsung di pemerintah. Makanya disebut obligasi pemerintah. Dan sekarang ini yang umum diperjualbelikan adalah bentuknya ori dan sukuk, ya. Detail dari ori dan sukuk bisa dicari di internet. Saya coba jelaskan dengan logika dan bahasa yang mudah. Intinya, obligasi itu adalah kita menyimpan uang, ya, langsung ke pemerintah. Sehingga tingkat safety-nya adalah 100%. Bunga yang diberikan itu dinamakan kupon. Berapa kuponnya? Nah, ini lebih tinggi daripada deposito. Silahkan cek sekarang obligasi pemerintah itu memberikan kupon rate, ada yang 5,5%, ada 6%. Berarti, ya, sedikit lebih tinggi daripada deposito. Berarti kalau menyimpan uang di obligasi itu nilai uangnya itu tidak tergerus oleh inflasi dan tingkat keamanannya terjamin karena kan langsung taruh di pemerintah. Tapi ada kekurangannya. Nah, soal likuiditas. Obligasi ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu karena penyimpanannya kan di lock. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ya. Singkatnya, tidak seperti di bank yang bisa kapan saja dibutuhkan tinggal tarik. Kalau obligasi, kalaupun ternyata, ya, di tengah-tengah 2 tahun atau 3 tahun itu mau diambil, bisa, tapi ada tapinya, ya. Harus menunggu pembelinya di pasar sekunder, ya. Jadi, intinya, kalau mau narik obligasi, ya, di tengah dari 2 tahun, maka
harus menunggu obligasinya itu dijual di pasar sekunder, ya. Bahkan kalau sukuk itu tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, tapi ada yang namanya fitur early redemption. Nah, ini kalau yang namanya menjual di pasar sekunder itu pasti ada konsekuensinya mengenai harga yang tergantung dari bid offer dan harus menunggu. Ya. Kupon rate-nya, bunganya sedikit lebih tinggi dari inflasi. Sekarang saya beralih ke reksadana. Reksadana itu ya adalah produk dari umumnya dari perusahaan sekuritas. Jadi reksadana itu dikeluarkan oleh sekuritas, di mana di dalam sekuritas itu ada seorang fund manager yang mengelola dana untuk ditempatkan di berbagai instrumen keuangan sehingga menghasilkan return bunga yang lebih menarik daripada obligasi. Nah, reksadana ini macam-macam. Ada yang sering disebut reksadana saham, reksadana obligasi, atau reksadana campuran. Itu artinya portfolio, artinya dana yang dikelola dalam produk reksadana itu mayoritasnya kemana gitu. Otomatis apabila reksadananya yang ditaruh yang lebih progresif seperti reksadana saham, kemungkinan akan memberikan return yang lebih tinggi. Nah, reksadana ini ada resikonya, ya. Returnnya bunganya lebih tinggi, tapi juga ada resiko, ya. Apabila resikonya itu ada penurunan nilai. Nah, di sini nasabah tidak dapat menuntut, tidak dapat mengklaim apabila nilai reksadananya turun yang tercermin dari nilai aktiva bersih. Karena dari awal juga sudah dibilang reksadana itu nilainya bisa naik turun. Tapi ya sekarang ini kan perusahaan-perusahaan sekuritas juga sudah memiliki fund manager yang hebat-hebat. Tentunya portfolio reksadana itu juga nggak ditaruh di instrumen yang asal-asalan. Umumnya komposisinya adalah obligasi pemerintah ataupun korporasi, kemudian ada juga di saham, bahkan juga ditaruh di deposito. Kalaupun ditaruh di saham, mereka juga akan pilih sahamnya itu saham yang bagus-bagus, blue chip, seperti LQ45 ataupun yang top 30. Nah, kalau mau lebih progresif lagi, saya ini kemarin baru searching ya, investigasi obligasi korporasi. Itu dikeluarkan oleh sekuritas yang berperan sebagai underwriter. Nah, ini sama seperti obligasi pemerintah, tapi ini bukan dikeluarkan oleh pemerintah, tapi oleh korporasi tentunya yang telah memiliki rating A ke atas ya dari Pevindo. Itu dijualnya di perusahaan-perusahaan sekuritas atau wealth management bank, dan kupon rate-nya itu menarik nih, yang seperti ini ada yang 8%, ada yang 9, bahkan 11%. Lalu bagaimana dengan keamanan obligasi korporasi? Tentunya korporasi yang bisa menerbitkan obligasi adalah tentunya korporasi yang bagus, dan ini kembali kepada tingkat kepercayaan dari nasabah. Apakah mempercayai issuer dari obligasi korporasi? Berarti apakah percaya dengan perusahaannya? Kalau saya lihat di sini perusahaan yang bisa issued obligasi itu yang udah TBK, seperti saat
mereka akan mengerjakan proyek tertentu ya, daripada berhutang kepada bank, mereka lebih baik issue obligasi ya. Karena kalau kredit dari bank itu kan mahal ya. Jadi sangat jelas ya apa perbedaannya antara deposito, reksadana, obligasi. Semuanya terserah kepada kondisi masing-masing. Kalau yang banyak memerlukan likuiditas, ya, artinya uangnya tuh sebenarnya udah ketahuan ya, bulan depan akan dipakai ini, nanti 6 bulan lagi akan pakai untuk misalnya perbaikan rumah, ya sebaiknya sih ditaruh di bank aja dalam bentuk deposito, ya, yang liquid. Nah, kalau ada sisa dana yang memang diperkirakan nganggur, tidak digunakan, barulah itu ditaruh di obligasi atau reksadana. Ya. Jadi kalau ada uang lebih tapi udah ketahuan nih, nanti bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, pasti kepake. Nah, itu taruhnya di deposito. Jadi bank itu sekali lagi bukan untuk mencari bunga, tapi adalah sarana untuk menyimpan likuiditas supaya uangnya aman, tidak hilang, bisa digunakan untuk transaksi, ya, bisa ditransfer, bisa melalui mobile banking. Nah, semoga penjelasan dari saya bermanfaat. Terima kasih.